Ya, sahabat Berita Indonesia Link, kini kita masuk ke segmen Berita Selebriti Indonesia. Ada dua berita pertama yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai Sahrul Gunawan memuji Ayu Ting Ting. Aduh, ada apa ini Sahrul? Nah, yang kedua, Irish Bella banyak makan, ditegur sama dokter. Yuk kita lihat beritanya. Ayu Ting Ting belum lama ini terlihat mengunggah foto saat dirinya mengenakan hijab. Potret Ayu Ting Ting berhijab itu pun menuai pujian dari Sahrul Gunawan. Duda ganteng Sahrul Gunawan memuji cantik potret Ayu Ting Ting berhijab hingga membuat netizen menjodoh-jodohkannya. Pasalnya, Sahrul Gunawan kini berstatus sebagai duda tampan yang tengah terjun di dunia politik. Rumah tangga Sahrul Gunawan dengan Indriani Hadi kandas lantaran sang aktor tampan itu ingin berpoligami. Rumah tangga yang telah dibangun Sahrul dan Indriani selama 9 tahun resmi berakhir pada tahun 2016 lalu. Padahal keduanya telah memiliki 3 orang buah hati. 4 tahun menduda, Sahrul Gunawan kini justru dijodoh-jodohkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Hal ini lantaran Sahrul Gunawan terlihat berkomentar pada postingan Instagram Ayu Ting Ting. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat itu memuji cantik paras sang pedangdut saat mengenakan hijab. Komentar pria 44 tahun pada postingan endorse milik pelantun Sambalado itu pun banjir komentar netizen. Banyak netizen menjodoh-jodohkan keduanya lantaran disebut mirip. Tak hanya itu, mantan tunangan Cita-Citata Roygers turut memberikan like pada postingan di atas. Meski begitu, Ayu Ting Ting tak terlihat memberi respon komentar duda 3 anak Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan kini tengah berkonsentrasi sebagai paslon di Pilkada Kabupaten Bandung. Jika dinyatakan sah akhir September ini, maka Sahrul akan berjuang bersama pasangannya di Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Pasangan selebriti Irish Bella dan Ahmad Zhoni tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Pasangan yang menikah pada April 2019 lalu itu mulai rajin mengontrol kandungannya ke rumah sakit. Hal itu disampaikan langsung oleh Irish Bella dan Ahmad Zhoni dalam YouTube Ais TV. Sayangnya saat kontrol kandungan itu, Irish Bella ditegur dokter kandungan, lantaran dirinya dinilai tidak bisa mengontrol pola makan. Menurut sang suami, Irish Bella terlalu dimanjakan untuk urusan makanan. Bahkan, makanan yang dikonsumsi Irish terbilang mewah. Dokter kandungan memberikan saran jika Irish Bella harus diet menjelang persalinannya. Nah, 3 berita lainnya dari segmen berita selebriti ini ada dari Prilly Latuconsina yang katanya ia menolak menikah muda.
Nah, yang berikutnya ada dari Jessica Iskandar yang pasrah soal jodohnya. Wah, padahal lagi CLBK nih ya di Bali. Dan yang ketiga adalah mengenai Aurel Hermansyah yang foto bareng tengkorak di Bali. Menarik nih. Artis Prilly Latuconsina menegaskan tidak mau menikah muda. Ia bilang akan menolak apabila dilamar cowok dalam waktu dekat. Hal itu terungkap saat perempuan 23 tahun ini hadir di program acara The Sultan yang tayang pada Sabtu 12 September 2020. Di situ, Raffi Ahmad yang bertindak sebagai host acara penasaran apakah bintang Danur itu menerima jika diajak menikah oleh cowok di usianya yang sekarang. Awalnya, Raffi Ahmad bertanya hal apa yang akan dilakukan Prilly Latuconsina sebelum usia 30 tahun. Sulung dua bersaudara ini menyebut ingin traveling keliling banyak tempat hingga mendapat banyak piala penghargaan. Raffi Ahmad pun penasaran kenapa menikah tak ada di daftar Prilly Latuconsina. Menurut Prilly Latuconsina, pernikahan bukan persoalan usia. Kendati demikian, ia tak masalah apabila jodohnya datang sebelum usia 30 tahun. Ia sadar betul menikah bukan perkara mudah. Prilly Latuconsina pun membagikan ceritanya yang menyakitkan soal hubungan bahwa ia tak pernah diperjuangkan. Kisah asmara Jessica Iskandar dan Richard Kiel beberapa waktu yang lalu sempat menjadi sorotan. Bagaimana tidak, di awal tahun ini Jessica Iskandar dan Richard Kiel menjadi pasangan yang paling sibuk lantaran mempersiapkan pernikahannya. Ya, selama setahun menjalin asmara, Jessica Iskandar dan Richard Kiel memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Persiapan pernikahan Jedar dan juga Richard bahkan sudah mencapai 90%. Keduanya berencana menggelar pernikahan di Bali dan juga di Bandung. Bahkan Jedar sudah melakukan bridal shower bersama geng artisnya. Namun pernikahan impian yang diinginkannya justru harus sirna. Pertengahan tahun ini, hubungan Jedar dan Richard dikabarkan kandas. Sampai-sampai kakak kandung Jedar Erik Bana Iskandar menyindir seseorang yang disebutnya sebagai parasit. Publik pun menduga jika sindiran itu ditujukan kepada Richard. Lagi-lagi mengalami gagal nikah, Jedar pun memilih pindah ke Pulau Dewata bersama sang putra El Barak Alexander. Saat berada di Bali, Jedar lagi-lagi mengejutkan publik gegara kepergok berduaan dengan Richard. Momen tersebut dibagikan oleh akun Instagram gosip @lambe_turah pada Rabu 9 September 2020 lalu. Dalam foto yang dibagikan, terlihat Jedar dan Richard sedang berduaan di sebuah tempat outdoor yang terdapat banyak pohon. Sontak saja, publik dibuat bingung dengan hubungan keduanya. Tak sedikit netizen yang kemudian menduga keduanya telah menikah di Bali. Mendengar desas-desus yang beredar, Jedar tak memberi keterangan secara mendalam dan hanya minta didoakan. Hal itu disampaikan Jedar dalam tayangan Hot Issue yang diunggah di kanal YouTube Indosiar pada Sabtu 12 September 2020 kemarin. Ya, Jessica mengaku bisa perlahan bangkit dari keterpurukannya. Jedar pun kini hanya bisa pasrah menerima nasibnya.
Beberapa waktu yang lalu, keluarga Hermansyah sedang berlibur di Pulau Dewata, Bali. Keluarga Hermansyah diketahui membawa rombongan untuk berlibur bersama. Rombongan dan keluarga Hermansyah pun tampak mengunjungi salah satu destinasi terkenal di Bali, yakni Desa Trunyan. Liburan ini berawal dari perayaan ulang tahun Melandaru beberapa waktu lalu. Setelah merayakan ulang tahun keponakannya itu, Ashanti dan Anang Hermansyah tetap di Bali untuk berlibur sejenak. Atta Halilintar pun disebut menyusul rombongan mereka demi bertemu dengan Aurel Hermansyah. Sebelum itu, mereka mengunjungi Desa Trunyan yang terkenal dengan pemakamannya yang unik. Dengan menggunakan kapal, mereka akhirnya berhasil mencapai tempat yang dimaksud. Setelah melihat-lihat sebentar, Ashanti justru dibuat mencak-mencak karena kelakuan Aurel Hermansyah. Hal ini terekam dalam video unggahan kanal The Hermansyah Asik pada Minggu 13 September 2020. Dalam unggahan tersebut, tampak Aurel Hermansyah ingin berfoto bersama dengan tengkorak dari orang-orang yang dimakamkan di sana. Namun, kemauan Aurel itu justru langsung dilarang oleh Ashanti. Namun, Aurel tetap berangkat dengan ditemani Anang Hermansyah. Aurel justru terlihat santai meletakkan tengkorak tersebut di tangannya dan berfoto bersama. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, memang memakai masker itu tidak enak ya. Benar apa yang dikatakan Gubernur Anies Baswedan. Memakai masker ini tidak enak, panas. Tapi lebih tidak enak kalau kita sakit terkena virus COVID. Berminggu-minggu harus berbaring di isolasi. Lebih tidak enak. Jadi kita jaga diri. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini akan hadir info mengenai harga emas, falas dan juga harga bahan pokok yang patut Anda ketahui. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, kita akan melihat bagaimana kondisi dari update harga emas yang kami ambil datanya dari Antam. Harga emas per 1 gramnya kalau kita membeli yaitu Rp1.045.000, kalau kita menjual Rp900.968.000. Nah, kalau Anda membeli logam mulia emas 10 gram, harga belinya Rp9.850.000, kalau kita menjual Rp9.680.000. Bagaimana dengan harga 100 gram? Kalau harga 100 gram, kita membelinya dengan harga Rp9.600.000, kalau kita menjual Rp96.600.000. Wah, beda Rp1 juta ya. Oke, kita beralih ke harga falas. Bagaimana perkembangan falas? Falas American Dollar hari ini kalau kita membeli per $1 Amerikanya Rp14.980, kalau kita menjual Rp14.940. Euro kita membeli Rp17.790, kalau kita menjual Rp17.640. Singapura Dollar kalau kita membeli per dolarnya Rp11.180, kalau kita menjual Rp11.140. Sementara untuk dolar Australia per $1 kalau kita membeli Rp10.940, kalau kita menjual Rp10.820. Kita beralih ke harga bahan pokok, kita lihat apa yang naik. Oke, kita lihat beras IR3 atau IR64 harganya naik 12 perak menjadi Rp9.700 per kilogram. Kemudian beras sentra premium naik Rp30 per kilogram menjadi Rp12.429. Yang naik lagi adalah komoditi cabai merah keriting dan cabai besar. Wah, ini naik dua-duanya nih. Cabai merah besar Rp33.431, cabai merah keriting Rp26.130. Yang naik lagi kita lihat yang warna merah, cabai rawit hijau
Wah, ini tukang-tukang tahu lumayan nih. Naiknya Rp85 per kilogram menjadi Rp24.659 per kilogram. Yang lainnya harga telur ayam turun, harganya menjadi Rp23.936 per kilogram. Lanjut. Untuk harga gula pasir ini turun menjadi Rp14.010. Kemudian kita lihat yang harganya turun lagi di sini, harga tomat juga turun menjadi Rp10.446. Yang naik harga buah yaitu semangka menjadi Rp9.114. Dan untuk daging sapi khas turun menjadi Rp122.261. Sementara daging sapi murni atau semur naik menjadi Rp118.478. Hari ini harga kambing turun ya menjadi Rp115.322. Mana lagi yang turun? Kita lihat yang turun lagi harga bandeng, ikan bandeng turun, kemudian harga ikan mas turun, yang harga stabil adalah harga ikan lele. Baik, nah sahabat Berita Indonesia Link, sebelum kita tutup Berita Indonesia Link pagi hari ini, kita lihat Billing Smile. Billing Smile hari ini terkadang mulut berkata bodoh amat, tetapi hati selalu bilang ayo berjuang sekali lagi. So, ikuti hati Anda untuk terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang memang masih cukup ganas khususnya di kota Jakarta. Cara lainnya adalah Anda pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan terus ikuti perkembangannya ya. Makan yang cukup, vitamin yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga secukupnya. Mudah-mudahan imunitas badan Anda sehat. Dan Bang Oni beserta seluruh kerabat kerja tim redaksi Berita Indonesia Link Pagi mengucapkan berduka cita bagi seluruh masyarakat atau sahabat-sahabat kami yang wafat karena COVID-19. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik. So, sampai ketemu lagi besok pagi di Berita Indonesia Link Pagi. Salam Berita Indonesia Link.